Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'lamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum bimazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihil kiram wa ashabihi masabihil dhulam. Amma ba'du, fa inna asdaqul hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirin kita di sini dan yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang mengenal keluarga Nabi setelah membahas tentang putra dan putri Rasulullah SAW, kemudian istri Rasulullah yang terakhir kemarin pembahasan kita yaitu istri yang namanya Maryah Al-Qibtiyah. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang istri mulia beliau yang pertama yaitu Sayyidatuna Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu Khadijatu wa hiya bintu Khuwailid wa hiya awwalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umruhu hina tazawwujihi iyyaha 21 sanatan aw 25 sanatan. Ucapannya Syekh Marzuki Nazim Aqidatul Awam disebut Khadijah di situ. Wahia, dan beliau Khadijah bintu Khuwailidin adalah anak perempuan dari Khuwailid. Wahia awwalu azwajin Nabi, Siti Khadijah adalah yang pertama dari para istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu hina tazawwujihi, dan umurnya Rasulullah ketika menikahinya Rasulullah iyyaha kepada Siti Khadijah, umur Rasulullah 21 sanatan, 21 tahun. Au 25 sanatan, atau 25 tahun. Wa alaihil aktsaru, dan atas pendapat inilah yang paling banyak ulama mengatakan 25 tahun. Walaha minal ummi yauma idzin 40 sanatan, dan bagi Siti Khadijah umurnya yauma idzin pada saat dinikahi oleh Rasulullah 40 sanatan, 40 tahun. Khotobathu bila wasitatin, Khadijah melamar atau meminang Rasulullah bila wasitotin, tanpa perantara. Ai aradat alaihi nafsaha, maksudnya Khadijah sendiri menawarkan kepada Rasulullah nafsaha akan dirinya. Faqalat, maka berkata Khadijah, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, inni qad raghibtu fika, sesungguhnya aku menyukaimu, li qarabatika wa adlika fi qaumika, karena kedekatanmu dan juga adilnya engkau, fi qaumika, di kalangan kaummu, wa amanatika, dan juga karena amanahmu, wa husni khuluqika, dan bagusnya akhlakmu, wa sidqi hadithika, dan benarnya ucapanmu. Fa dzakara dzalika alaihi salatu wasalam li amamihi, maka Rasulullah menuturkan lamaran itu kepada amamihi, kepada paman-pamannya Rasulullah. Fa kharaja ma'ahu, maka keluar bersama Rasulullah
Hamzatu, siapa Sayyidina Hamzah paman Nabi, hatta dakhala ala Khuwailid bin Asad, sehingga Hamzah masuk atau berkunjung kepada Khuwailid bin Asad. Fa khotobaha, lalu Hamzah meminang atau melamar Siti Khadijah. Hada inda Ibnu Ishaq, ini menurut Ibnu Ishaq, sejarawan yang terkenal, orang alim tentang sejarah. Ibnu Ishaq, ada Ibnu Ishaq, ada Ibnu Hisham, itu yang ahli sejarah. Au biwasitatin kama rawahu Ibnu Sa'ad bin Thariq al-Waqidi, atau dengan perantara ini menurut jalur dari Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi, ini juga ulama ahli sejarah. An-Nafisah binti Munyah, dari Nafisah binti Munyah, karena kanat Khadijah imra'atan hazimatan jalidatan ayat qawiyatan syarifatan. Khadijah adalah seorang perempuan yang kuat dan mulia. Ma'ama aradallahu ta'ala biha minal karamah, dengan sesuatu yang Allah menghendaki ada dalam diri Khadijah minal karamati wal khair, berupa kemuliaan wal khairi dan juga kebaikan. Wa hiya yauma idzin awsatu Quraisyin nasaban, Khadijah pada waktu itu adalah orang Quraisy yang paling pertengahan, maksudnya golongan kaum menengah nasabnya dalam suku Quraisy. Wa a'dhamuhum syarafan, dan yang paling agung kemuliaannya. Wa aktsaruhum malan, dan yang paling banyak hartanya. Ada dua versi sejarah di sini. Versi sejarah yang pertama yaitu menurut Ibnu Ishaq, yang kedua menurut Ibnu Sa'ad. Menurut Ibnu Ishaq, Syekh Baten mengutip di sini, menurut Ibnu Ishaq, Siti Khadijah ini melamar secara langsung tanpa perantara. Jadi melamar Rasulullah SAW tanpa perantara, menawarkan dirinya. Kemudian setelah ditawarkan dirinya, ya Rasulullah, karena beliau masih punya paman, masih punya kerabat, ngomong pada pamannya. Disebutkan di sini beberapa orang pamannya, diantaranya pada Sayyidina Hamzah, kemudian juga Sayyidina Abu Thalib, paman Nabi juga, yang kala itu memang merawat Rasulullah dan menjaga Rasulullah dari kaumnya ketika awal-awal menerima wahyu. Ini Abu Thalib, kemudian Hamzah. Nah, setelah diungkapkan lamaran ini bahwasannya Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi, maka Hamzah kemudian datang kepada bapaknya Khadijah yaitu Khuwailid bin Asad. Datang ke sana dan dituturkan apa yang diinginkan oleh anaknya Siti Khadijah. Ini versi pertama. Kemudian versi kedua, dia mengatakan Siti Khadijah ini melamar tapi dengan perantara orang. Jadi tidak langsung menawarkan dirinya, tapi dengan perantara seseorang yang dijadikan penghubung antara keinginan Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, Siti Khadijah ini ketika menikah dengan Rasulullah usianya 40, sebagaimana kita tahu, dan Rasulullah usianya 21 atau 25. Kebanyakan ulama berpendapat 25. Jadi Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah 40. Jadi lebih tua Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam. Di saat orang-orang dulu belum ada yang masuk Islam, Siti Khadijah yang duluan. Dan Siti Khadijah juga yang membersamai Rasulullah ketika awal menerima wahyu sampai akhir hayatnya. Bisa kita bayangkan usia Siti Khadijah ketika menikah 40, Nabi Muhammad 25 tahun. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu 40, 25 ke 40 15 tahun, betul ya? Jadi Siti Khadijah 40 tambah 15, usianya sudah 55. Di usia yang sudah 55 ini, Siti Khadijah bawain makanan ke gua, namanya Gua Hiro. Gua Hiro itu bukan gua seperti Gua Thur yang turun langsung nyampe begitu. Jalannya Ustaz ya, jalannya ke Gua Hiro itu ada di sebuah jabal, namanya Jabal Nur, sebuah bukit dan jauh. Siti Khadijah ini membersamai Rasulullah, dan Siti Khadijah inilah yang juga pertama kali yang
melihat atau mengalami bagaimana Rasulullah gemeteran ketika bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali. Kata Rasulullah, zammiluni, zammiluni. Sampai rumah Rasulullah minta diselimutin, selimutin aku. Setelah diselimuti, kemudian Rasulullah tidur. Datang Siti Khadijah kepada pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Cerita, ini Muhammad suamiku barusan mengalami satu kejadian. Kata pamannya, itu namanya namus akbar yang dialami oleh suamimu, yang dialami oleh Muhammad, itu adalah sesuatu yang dulu dialami oleh Musa, dan itu ada semua cerita itu. Jadi suamimu ini bukan orang sembarangan, dan dia kelak akan jadi nabi untuk umatnya. Senang Siti Khadijah, makin sayang, makin cinta kepada Rasulullah SAW. Karena memang sebelum Nabi Muhammad mendapat risalah atau kenabian, hadirin, ini udah dicari. Jadi Siti Khadijah bukan perempuan biasa, bukan umumnya perempuan, cerdas juga, dan udah cari-cari kira-kira ini nabi terakhir, karena dia punya paman juga, paman yang mengenal Taurat. Jadi tahu bahwa nanti akan ada nabi yang lahir di Mekah ini. Nah, dia Siti Khadijah cari-cari, alhamdulillah ketemunya suaminya. Jadi begitu dengar kabar ini, Siti Khadijah ya antara was-was, cemas karena keadaan Rasulullah saat itu, dan juga senang juga karena Rasulullah, karena Muhammad suaminya itu adalah utusan terakhir yang dijanjikan di Taurat, yang diterangkan juga di Injil. Ini istrinya Nabi yang pertama dan juga termasuk yang paling agung. Selama bersama Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikah lagi. Jadi memang cuma satu. Dan semua anak Nabi Muhammad itu dari Siti Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau kita kenal Khadijah, kita kenal dengan Khadijatul Kubra. Kalau Siti Fatimah putra Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Kalau Siti Khadijah, Khadijatul Kubra. Sa'duna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Itu syair atau puisi-puisi yang mengagungkan tentang peran Siti Khadijah dan juga kemuliaan Sayyidatina Fatimah. Nah, lamaran ini tadi diminta langsung oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah. Ya, beliau mengatakan bahwa saya cinta kepadamu karena dekatnya engkau dan adilnya engkau di kalangan kaummu, dan juga karena amanahnya engkau dan baiknya akhlakmu. Terkenal Rasulullah, hadirin, Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu memang udah terkenal orang yang bagus akhlaknya, nggak pernah mabok dibanding dengan atau di kalangan pemuda-pemuda saat itu. Nabi nggak pernah, dan juga nggak pernah yang namanya ikut-ikutan nyembah berhala, nggak pernah. Kalau ngomong pasti benar, nggak pernah bohong. Dan barang-barang, kalau sebagian penduduk Mekah ada yang mau pergi ke Syam misalnya buat berdagang, yang dipercayakan buat megang kunci rumahnya atau megang barang-barangnya ya Nabi Muhammad. Itu saking orang-orang percaya, cuma Muhammad di Mekah yang bisa seperti itu, yang bisa dipegang omongannya, dipegang amanahnya, kepercayaannya, itu cuma Muhammad, kata orang-orang Arab pada waktu itu. Jadi sudah terkenal betul kebaikan akhlaknya, kemudian kebaikan kebenaran ucapannya, adilnya juga. Di usia 30 tahun Rasulullah itu diminta buat mindahin Hajar Aswad yang pada waktu itu kebanjiran, pindah posisi, pada rebutan tuh saudara, rebutan karena Hajar Aswad ini batu mulia, maka yang mindahin juga harus kabilah atau harus klan yang paling mulia, jadi harus suku yang paling mulia. Pada rebutan, akhirnya diputuskan ya sudah, yang boleh mindah Hajar Aswad ini orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram besok. Ternyata yang masuk Masjidil Haram pertama kali Nabi Muhammad, belum jadi nabi waktu itu. Nabi Muhammad demi keutuhan
orang-orang Quraisy pada waktu itu supaya nggak pada berantem, akhirnya digelar sorban Nabi Muhammad. Hajar Aswad ditaruh di tengah, kemudian digotong bareng-bareng. Tuh hebatnya Nabi Muhammad tuh. Dan semuanya senang dan semuanya itu terima dengan putusan Nabi Muhammad SAW. Terkenal tentang kebaikan budinya, kebenaran ucapannya, memang tidak pernah bohong. Karenanya di masa-masa awal wahyu Nabi Muhammad, ketika Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang, ya, keluarga-keluarga terdekatnya, termasuk Abu Lahab di situ dikumpulkan, dan Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa. Ditanya oleh Nabi Muhammad, jika aku katakan kepada kalian di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Percaya semua saudara. Emang Rasulullah Al-Amin, memang Muhammad pada waktu itu terkenal sebagai orang yang dipercaya, omongannya nggak pernah bohong. Nah tapi begitu, jika aku katakan bahwa kalian harus menyembah satu Tuhan saja, apakah kalian akan percaya? Nah di situ mulai ada yang nggak percaya, ada yang enggak, ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Termasuk yang tidak percaya pamannya Abu Lahab Abdul Uzza nama aslinya, paman yang rumahnya nempel tuh rumahnya Abu Lahab sama rumah Nabi, nempel. Dan Abu Lahab juga sayang kepada ponakannya. Gimana nggak sayang, waktu lahir budaknya itu dibebaskan dan dikasih buat Aminah, buat ngurusin Muhammad, dibebasin. Saking senengnya dengar ponakannya lahir, namanya Muhammad. Sayang, cinta kepada ponakannya, kemudian juga menjaga betul ponakannya, tapi nggak dapat hidayah. Padahal rumahnya nempel. Nah kita rumahnya jauh banget. Dari Arab ke sini kan 9 jam ya. Iya jauh banget. Udah gitu ya boro-boro ngeliat Nabi, sama sekali nggak ngeliat Nabi, jauh banget, jarak waktunya jauh, jarak tempatnya jauh. Tapi dapat hidayah, alhamdulillah. Itu yang namanya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah yang berkehendak memberikan hidayah kepada Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah ini pilihan. Hatta Nabi sendiri nggak bisa. Ya, sampai Nabi sendiri itu nggak bisa memberikan orang-orang yang dicintai, dipilih-pilih siapa yang harus dapat hidayah, nggak bisa. Itu haknya Allah. Dan ini udah Allah takdirkan, alhamdulillah. Jadi udah dapat hidayah. Hidayah itu hadiah. Kita udah diberikan petunjuk Islam ini. Petunjuk Islam ini adalah hadiah. Dan bukti terima kasih kita, syukur kita, antara lain adalah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita, ya, sholat, puasa. Ini bagian dari syukur nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Itu nikmat petunjuk yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang tua kita juga. Ini menurut kaul pertama, melamar langsung. Menurut kaul yang kedua, dengan perantara. Dengan perantara itu Nafisah binti Munyah di sini. Siti Khadijah ini seorang perempuan, seorang wanita yang termasuk paling mulia di karangan Quraisy pada waktu itu, dan juga orang kaya, paling kaya, jadi kaya raya Siti Khadijah. Setelah menikah dengan Rasulullah, semua hartanya itu diberikan oleh Rasulullah untuk perjuangan Islam. Ketika Rasulullah menerima wahyu, semuanya diberikan buat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Wa kullu qaumi wa kullun ala wakkala qaumaha kana harisan. Apa itu wa kullu qaumiha? Wakkala qaumaha kana harisan ala nikahiha. Ala sebab itu wa kana qaumuhu kaliya. Di situ apa satu wa kullu?
Wa kullu apa wa kana wa aktsaruhum malan wa a'dhamuhum syarafan wa aktsaruhum malan wa kullu qaumiha dan setiap kaumnya Khadijah kana harisan ala nikahiha itu sangat menginginkan menikahi Khadijah. Lau qadara ala dalika, jika mampu untuk itu. Qatalabuha wa badalulahal amwala. Semua kaumnya, orang laki-laki kaum Quraisy pada waktu itu menuntut atau minta Khadijah dan memberikan harta-hartanya kepada Khadijah, tetapi tidak mau. Khadijah menolak. Farsalatni dasisan ila Muhammadin. Farsalatni dasisan ila Muhammadin. Maka kemudian dia mengutus seorang dasisan. Dasisan itu yang mencari berita. Jadi semacam apa kita ya? Macam belang kali ya. Semacam itu, wakilnya. Ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da an raja'a fi iriha minasyam, setelah Nabi Muhammad ini belum jadi nabi, setelah Muhammad pulang dari ontaknya. Ir itu ontak yang dipakai buat berdagang. Ontanya dari Syam, ontanya Siti Khadijah dari Syam. Wal ir bikasril ain, wal iru bikasril ain hiyal ibil allati tahmilul mirata. Ir itu adalah onta yang membawa barang-barang. Fakultu, maka aku berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ma yamnauka anta tazawwaja, apa yang mencegahmu untuk tidak kawin? Kau belum kawin sampai sekarang, apa yang membuat engkau sampai sekarang masih belum menikah? Faqala, maka berkata Nabi Muhammad, ma biyadi ma atazawwaju bihi. Ma biyadi, di tanganku tidak ada ma atazawwaju bihi, sesuatu yang aku butuhkan buat menikah. Maksudnya enggak ada modal. Qultu, maka aku berkata, fa in kufita dzalika wa du'ita ilal mali wal jamali wasyarafil kafati ala tujibu. Apabila engkau diberikan kecukupan untuk biaya nikah, wa du'ita ilal mali wal jamal, dan engkau diminta atau engkau diundang untuk kekayaan dan juga kecantikan serta kemuliaan, wal kafaati, dan juga kecukupan, ala tujibu, apakah engkau mau? Qala, maka berkata Nabi Muhammad, faman hiya, siapa yang dimaksud? Qultu, aku berkata, Khadijah. Qala, wa kaifa li bidzalika, bagaimana untukku dengan itu semua? Fadhahabtu, maka aku pergi. Fadhahabtu, maka aku pergi. Fa akhbartuha, maka aku kabarkan kepada Khadijah. Fa arsalat ilaihi, maka dia mengutus kepada Muhammad, ani tisa'ata kada, agar Muhammad datanglah nanti as-sa'ata kada, pada saat sekian atau pada waktu ini. Intaha, selesai. Nah, ini seorang utusan ya, laki-laki yang diminta untuk datang kepada Rasulullah. Ditanya, wahai Muhammad, kenapa engkau belum nikah sampai sekarang? Apa yang mencegahmu sampai sekarang belum nikah? Belum ada yang saya pegang untuk modal nikah, kata Muhammad saat itu. Belum jadi nabi ini, saudara. Kemudian kata utusan ini, kalau sekiranya engkau diberikan kecukupan dan engkau diberikan sesuatu yang sangat banyak berupa kekayaan dan juga kecantikan, kemuliaan dan kecukupan, kira-kira engkau mau menikah apa enggak? Maksudnya siapa memang? Kata utusan ini, Khadijah. Terus bagaimana kalau memang iya, kalau saya mau? Kata utusan itu, datanglah nanti. Kata utusan itu langsung mengabarkan hal ini kepada Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, datanglah pada waktu ini. Datang Nabi Muhammad bersama dengan para pamannya tadi. Ini menurut kaul yang kedua, jadi ada perantara. Kalau menurut kaul yang ketiga, langsung kaul yang pertama, Siti Khadijah langsung, kemudian Nabi Muhammad bilang kepada pamannya. Tapi kalau menurut kaul yang kedua, ini ada satu utusan, kemudian Nabi Muhammad bilang kepada pamannya. Jadi sama
di ujung atau di akhirnya, akhir dari riwayat ini nanti yang datang kepada Khuwailid bin Asad itu yang datang paman-paman Nabi. Intaha, selesai. Qala Syekhul Islam fi Syarhil Bahjah fi zaujatihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.